Makanya kan banyak orang nih yang sudah dewasa gitu ya. Mereka dalam keadaan yang masih bingung gitu mengenai potensi yang mereka miliki. Iya, gue tuh mau pensiun. Kita mau ngapain sih? Kok sampai umur gue segini gue gak punya prestasi misalnya yang bisa dibanggakan. Apa sih manfaat diri gue gitu? Karena kita tidak mulai menyadarinya sejak usia kita kecil. Akhirnya ketika kita sudah terlanjur dewasa, hal ini jadi apa ya namanya? Jadi mandek gitu. Jadi terpendam gitu. Terpendam gitu, kayak sesuatu yang kurang gitu. Iya. Kurang kok. Saya sukanya ini tapi nggak kesampaian gitu. Iya. Ini juga yang saya sadari ketika saya sudah di usia dewasa ya. Saya masih bingung gitu. Sebenarnya potensi diri saya apa sih? Apa sih yang saya mau lakukan gitu di dalam kehidupan saya? Apa yang bisa menjadi prestasi yang saya bisa buat gitu di dalam kehidupan saya? Itu aja saya masih bingung gitu. Karena ya sejak saya kecil tidak pernah hal-hal seperti itu diperhatikan. Apakah itu oleh orang tua saya maupun para pendidik saya di sekolah. Karena kan ya namanya orang tua kadang ya saya nggak tahu ya kalau orang tua zaman dulu ya mereka kan hanya tahu anak-anaknya yang penting saya bisa mencukupi sandang pangan papannya ya terus diberikan pendidikan di bangku sekolah itu sudah cukup. Dan itu ternyata gizi yang bagus aja nggak cukup gitu. Nggak cukup karena setiap anak ini pasti sudah diberikan potensi oleh Tuhan kepada dirinya dan kalau potensi itu tidak kita manfaatkan dengan sebesar-besarnya, akhirnya potensi yang sudah dimiliki ini menjadi hambatan buat kita gitu. Ya. Karena tidak ada manfaatnya. Yang tadi Agung sudah bilang gitu, bahwa potensi ini terpendam. Akhirnya kita merasa sering galau gitu dalam kehidupan kita. Kita tidak merasakan kenikmatan gitu di dalam kehidupan kita karena kita tidak tahu kontribusi kita apa. Ya bagaimana sih orang kalau tidak tahu manfaat hidupnya, dia pasti kan akan menjalani kehidupannya hanya mengalir saja gitu. Dan kalau mengalirnya ke arah yang baik, ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gitu kan otomatis. Benar. Tapi jarang sih kayaknya. Iya karena hidup itu kan harus direncanakan. Iya benar. Nah karena anak-anak kita ini belum bisa merencanakan kehidupannya, ya seharusnya orang tuanya lah yang mau merencanakan kehidupan anak-anaknya. Berarti ada kemungkinan nggak sih kalau misalnya gini, ada orang tua yang masa golden age-nya itu bukan berfokus pada kelebihan anak atau potensi anak gitu, tapi berfokus pada dia menemani, iya. Tapi fokusnya itu pada kelemahannya, Pak. Nah, itu gimana efeknya, Pak? Apakah ada efeknya atau gimana itu? Iya, jadi ini kebanyakan yang orang tua pahami ya selama ini bahwa kita harus fokus terhadap kekurangan anak. Iya. Kekurangan anak itu yang harus kita perbaiki. Karena kita pikir kalau anak memiliki kekurangan, masa depannya menjadi taruhannya. Nah itu. Tapi padahal sebaliknya. Seharusnya kita fokus terhadap kelebihannya. Karena coba kita lihat di masyarakat ya. Masyarakat lebih membutuhkan orang yang expert di bidangnya atau orang yang setengah-setengah. Expert ya di bidangnya. Pastinya. Gak mungkin kan misalnya nih kita contohnya hal yang kecil deh. Kita mempunyai misalnya masalah di rumah kita nih kelistrikan gitu. Kita panggil orang yang expert di bidang listrik atau orang yang setengah-setengah gitu. Mana yang ada aja gitu. Seterusnya. Iya, makanya kan pasti kita mencari orang yang ahlinya. Agar apa? Agar masalah kita selesai.
Tetapi kalau kita malah manggil orang yang setengah-setengah, kita mencari masalah baru gitu kan. Iya. Nah di sini akhirnya sudah terjawab gitu. Kita aja nih akan mencari orang yang terbaik di bidangnya. Nah oleh karena itu, kenapa kita tidak membuat anak kita yang menjadi terbaik di bidangnya? Iya, malah fokus pada kelemahannya rata-rata. Nah ya. itu. Manusia anaknya nggak bisa matematika, wah di Ya, situ dikejar gitu. dijelin matematika. Les gitu tambahan. Iya. Berarti dia nggak suka. Benar. Akhirnya kan anak menjadi stres. Iya. Ya orang dewasa saja deh kalau kita tidak suka terhadap suatu pekerjaan. Bagaimana sih kita dapat menjalani pekerjaan kita itu dengan baik? Yang ada kan kita akan menjalani pekerjaan kita ini dengan setengah hati gitu. Ya bagaimana kita dapat melahirkan prestasi gitu. Kalau apa-apa kita jalani dengan setengah hati. Nah disinilah memang kita sebagai orang tua itu mesti sadar gitu. Kalau kita hanya fokus terhadap kekurangan anak, nanti bagaimana dengan kelebihan anak? Nah itu yang terpendam nantinya. Iya, pastinya kan kita tidak apa-apakan gitu. Akhirnya kekurangannya juga tidak meningkat. Iya. Ya. Karena itu memang sudah dari samanya. Benar. Karena manusia ini kan diciptakan di muka bumi ini untuk saling melengkapi. Kalau semua manusia tidak memiliki kekurangan, hanya memiliki kelebihan semuanya. Terus bisa semuanya gitu. Iya. Coba bayangkan kehidupan di dunia ini seperti apa coba. Iya, nggak ada tukang itu, nggak ada tukang-tukangan. Iya, benar. Yang bersama ada. Nggak akan ada bengkel, ya, karena semua orang bisa memperbaiki mobilnya masing-masing misalnya. Akhirnya coba keadaan dunia ini akan seperti apa? Nggak akan menarik gitu. Oleh karena itu Tuhan mendesain manusia seperti ini agar manusia itu sadar gitu bahwa kita itu membutuhkan satu dengan yang lain. Nah makanya kita sebagai orang tua harus benar-benar fokus terhadap kelebihan anak kita gitu. Agar kenapa? Agar anak kita ini dapat survive di dalam kehidupannya di masa depan. Banyak sih iya yang merasakan gitu ya. Bukan misalnya seperti ini, kita memiliki misalnya ukurannya sebuah nilai lah gitu. Misalnya kita memiliki nilai seni budaya yang bagus gitu. Nah, ketika orang tua melihat ada nilai yang jelek nih, mereka otomatis fokusnya ke yang jelek itu. Kenapa nggak digali terus yang seni budayanya? Oh, kamu suka seni budaya ya, gitu. Terus kamu mau apa? Nggak kayak gitu ya, zaman kita ya. Iya benar, karena memang pola pikir orang tua dulu itu ya masih dibilang terbatas ya, terbatas dalam hal informasi. Yang ada yang kita tahu hanya yang orang tua kita dulu ajarkan saja gitu. Nah di sini makanya pentingnya setiap orang tua itu harus mau menjadi orang tua yang pembelajar. Kita tidak bisa gitu. Sudah jelas nih zamannya berubah, tapi pola pikir kita masih zaman dulu gitu. Nah di sini makanya para orang tua yang saya selalu himbau, ayolah kita mau belajar ilmu parenting. Jangan kita selalu semangat gitu kalau belajar ilmu mencari duit misalnya. Itu pasti rame. Pasti rame gitu kan. Iya. Nah tetapi kita tidak sadar gitu. Kita mematikan potensi anak kita untuk mencari duit di masa depannya. Kan nggak mungkin gitu anak mencari duit dengan kekurangannya gitu. Iya, mana bisa? Nggak mungkin bisa gitu. Dia akan dihargai berapa? Pasti kan masyarakat akan menilai anak kita dengan potensi kelebihannya. Ketika dia memiliki prestasi yang luar biasa, ya otomatis gitu. Itulah yang diberi nilai itu kan. Masyarakat juga akan mengkompensasinya dengan sejumlah uang yang besar. Nah, tetapi di sini kan pola pikir kita terbalik gitu. Malah sisi kekurangannya terus yang kita bahas. Ya, akhirnya ya masa-masa golden age anak ini jadinya terlewati begitu saja gitu. Terkubur. Nah oleh karena itu kita saat ini sudah mulai merubah pola pikir kita. Yang awalnya kita menganggap bahwa masa-masa golden age ini adalah masa-masa yang biasa-biasa saja. Kita sudah
ubah pola pikir kita bahwa masa-masa golden age inilah masa yang akan menentukan masa depan anak di kemudian hari. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Ternyata sangat penting golden age itu karena menentukan masa depan anak ya Pak. Iya, tepat sekali. Baik, siapa saja yang mau bertanya silakan langsung tanyakan tentang golden age boleh, atau tentang episode-episode sebelumnya silakan tanyakan saja langsung di link deskripsi di bawah ini. Pertanyaannya harus ada di deskripsinya boleh, tapi harus ada poinnya ya, seperti Ibu Rahajeng ini. Ibu Rahajeng ini sudah mendengarkan, mungkin ada poinnya di bawah ini dan seperti itu. Baik, sampai jumpa di Communication selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.